Calon lawan timnas Indonesia Philippe Troussier soal Piala Dunia 2026. Sepak bola Vietnam bukan apa-apa di Asia, tak bisa juarai Asia Tenggara selamanya. Sintayong ngaku lebih tenang latih timnas Indonesia ketimbang Korea Selatan. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Calon lawan timnas Indonesia Philippe Troussier soal Piala Dunia 2026. Sepak bola Vietnam bukan apa-apa di Asia, tak bisa juarai Asia Tenggara selamanya. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier memberikan jawaban panjangnya saat ditanya soal kepercayaan dirinya untuk mencoba tantangan baru di Piala Dunia 2026. Philippe Troussier menilai bahwa soal Piala Dunia 2026 adalah tantangan atau sebuah mimpi bagi sepak bola Vietnam. Pelatih asal Prancis itu menilai impian itu harus dimiliki jika sepak bola Vietnam ingin berkembang. Bisa dibilang ini tantangan atau mimpi, sepak bola Vietnam seharusnya mempunyai mimpi seperti itu, kata Philippe Troussier dilansir dari Soha. Berdasarkan pengalaman saya melatih tim Vietnam, saya melihat para pemain Vietnam sangat disiplin, fokus, gigih, dan progresif. Ini sangat mirip dengan timnas Jepang dan Cina yang saya latih sebelumnya. Apalagi jika sepak bola Vietnam ingin berkembang, impian tersebut harus dimiliki. Ini bukan hanya impian saya, tetapi juga impian sepak bola Vietnam. Lebih lanjut, Philippe Troussier menjelaskan bahwa sepak bola Vietnam berkembang baik di kawasan regional namun memiliki potensi yang bisa dikembangkan lagi. Bahkan ia menilai sepak bola Vietnam bukan sesuatu di level Asia dan tidak bisa terus menjuarai kejuaraan Asia Tenggara. Akan tetapi ia yakin Vietnam bisa tampil di Piala Dunia sebagai wakil Asia. Alasan saya menghargai mimpi ini adalah karena saya berharap sepak bola Vietnam dan para supporter Vietnam menyadari akan satu hal, yaitu sepak bola Vietnam saat ini berkembang dengan baik, namun hanya di Asia Tenggara, kata Troussier. Meski potensinya masih besar, jangan mengira hanya dengan mengalahkan Cina di babak kualifikasi, Anda bisa memikirkan putaran final di Piala Dunia. Saya menetapkan tujuan ini karena saya ingin para pakar dan penggemar sepak bola Vietnam memperluas wawasan mereka. Dan yang lebih penting lagi, para pendukung negaranya harus tahu bahwa sepak bola Vietnam bukanlah apa-apa di Asia dan tidak bisa begitu saja memenangkan kejuaraan Asia Tenggara. Dan tidak bisa begitu saja memenangkan kejuaraan Asia Tenggara selamanya. Sejak Vietnam U23 meraih gelar runner-up Asia, saya merasa sepak bola Vietnam mampu mewakili Asia sepenuhnya di kancah Piala Dunia, ujar dia. Troussier menilai Vietnam bisa melawan tim terbaik Asia jika berkaca dari cara bermain. Seperti pertandingan baru-baru ini dengan tim Cina, meski kalah, masyarakat tidak hanya harus melihat hasilnya, tetapi juga melihat permainan penguasaan bola, tingkat penguasaan bola di lapangan, dan jumlah peluang yang dimiliki tim. Tim Vietnam bisa berkreasi, melihat kami benar-benar punya peluang saat menghadapi tim-tim papan atas di Asia, ujar dia. Untuk menuju Piala Dunia 2026, Vietnam memulai dari putaran kedua kualifikasi zona Asia. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam bergabung dengan grup F bersama Irak, timnas Indonesia, dan Filipina. Vietnam bakal melawan Filipina pada 16 November 2023, lalu melawan Irak pada 21 November 2023. Laga Vietnam melawan timnas Indonesia masih terjadi pada 21 dan 26 Maret 2024. Sintayong ngaku lebih tenang latih timnas Indonesia ketimbang Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku lebih tenang menangani skuad Garuda ketimbang timnas Korea Selatan.
Ia mengenang betapa tegangnya saat mengasuh The Taeguk Warriors di kualifikasi Piala Dunia 2018. Sebelum mendarat di Indonesia, Shin ditunjuk sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada awal Juli 2017. Ketika itu ia diberi tanggung jawab yang cukup besar. Si rubah tanah atau julukan Shin dituntut membangkitkan Song Hyo-min dan kawan-kawan usai terpuruk pada Piala Dunia 2014 dan gagal meraih gelar juara Piala Asia 2015. Ia mengenang betapa tegangnya saat membawa Korea Selatan lolos ke putaran dunia 2018. Bersama timnas Korea Selatan, saya menjalani babak terakhir kualifikasi dan melakoni pertandingan ke-9 dan ke-10 sebelum menuju Piala Dunia. Kata Shin dikutip dari Blocket Match program Timnas Indonesia pada Kamis 19 Oktober 2023. Saya merasa lebih tegang karena itu menentukan apakah Korea Selatan melaju ke Piala Dunia atau tidak, imbu pria asal Korea Selatan itu. Pada ajang itu, Shin memberikan kejutan dengan membawa Korea Selatan menyingkirkan timnas Jerman pada laga pamungkas grup F Piala Dunia 2018. Namun kemenangan sensasional dengan skor 2-0 tidak cukup membuat negeri gingseng lolos ke fase gugur. Tak ayal publik sepak bola Korea Selatan kecewa dengan pencapaian Shin. Kini ketika sudah menukangi timnas Indonesia, pelatih kelahiran Yeongjak itu merasakan ketenangan yang tidak didapatkannya dahulu. Tapi bersama timnas Indonesia saya lebih tenang mempersiapkan semuanya, apalagi saya cukup lama berada di sini, ucap Shin Tae-yong. Wajar saja Shin Tae-yong begitu dicintai publik sepak bola tanah air. Ia sanggup mengantarkan 3 kelompok umur berbeda lolos ke putaran final Piala Asia. Shin kini menghantar anak asuhnya ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup F dan akan menghadapi Irak, Filipina, serta Vietnam. Ia berharap dukungan penonton di stadion untuk laga-laga sulit itu. Kehadiran penonton di stadion adalah hal yang penting saat kami berlaga. Jadi saya mohon berikan dukungan penuh dimanapun berada, tutup Shin Tae-yong.